Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Lenak, Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen Universitas Pamulang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi presentasi saya, yaitu perusahaan dan lingkungan perusahaan. Perusahaan itu sendiri yaitu setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang tetap dan terus-menerus serta melakukan kegiatan proses produksi barang atau jasa yang didirikan untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Istilah perusahaan mulai dikenal pada saat disusunnya rancangan Wetboek van Koophandel atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berlaku di Nederland Belanda sejak tahun 1838. Dalam rancangan Undang-Undang Wetboek van Koophandel yang disebut dengan perusahaan yaitu keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dengan terang-terangan dan dalam kedudukan tertentu untuk mencari laba. Tempat kedudukan dan letak perusahaan. Tempat kedudukan perusahaan yaitu kantor pusat perusahaan tersebut. Yang kedua, letak perusahaan yaitu tempat perusahaan melakukan kegiatan fisik atau pabrik. Tempat dan letak perusahaan merupakan salah satu faktor pendukung penting yang dapat menjamin tercapainya tujuan perusahaan. Ketepatan pemilihan letak dan tempat perusahaan akan memberikan bantuan yang sangat berharga, baik dalam kaitannya dengan efisiensi biaya produksi dan juga fleksibilitasnya terhadap kemungkinan rencana di masa depan dalam hal perluasan pabrik, diversifikan produksi, daerah pemasaran hasil produksi, perubahan dan perluasan bahan baku, serta sebagainya. Tempat kedudukan perusahaan pada umumnya dipengaruhi faktor kelancaran hubungan dengan lembaga-lembaga lain, seperti lembaga pemerintah, lembaga keuangan, pelanggan, dan sebagainya. Jenis-jenis letak perusahaan. Ada empat jenis letak perusahaan, yaitu yang pertama, letak perusahaan yang terikat kepada alam. Yang kedua, letak perusahaan berdasarkan sejarah. Yang ketiga, letak perusahaan yang ditetapkan pemerintah. Dan yang keempat, letak perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Letak perusahaan yang terikat pada alam. Pada umumnya, karena ketersediaan dan kemudahan bahan baku, perusahaan yang berkaitan dengan bahan-bahan tambang pada umumnya terletak di daerah faktor produksi alamnya. Contohnya seperti perusahaan timah, emas, minyak bumi, dan sebagainya. Contoh lain, perusahaan pertambangan timah di Indonesia memilih letak perusahaannya di Pulau Bangka. Perusahaan pembibitan bunga memilih letak di puncak karena iklimnya mendukung dan sebagainya. Yang kedua, letak perusahaan berdasarkan sejarah. Dalam hal ini, perusahaan menjalankan aktivitasnya di suatu daerah tertentu karena alasan yang hanya dapat dijelaskan berdasarkan sejarah. Sebagai contoh, perusahaan batik banyak didirikan di Jogja karena pada mulanya batik dikerjakan para wanita keraton untuk mengisi waktu senggangnya. Dalam perkembangannya, kegiatan ini diorganisir dalam perusahaan di Yogyakarta dengan pertimbangan di daerah tersebut tersedia banyak tenaga kerja handal di bidang pembatikan disertai dengan dukungan budaya yang kuat dari masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, letak perusahaan yang ditetapkan pemerintah. Dalam hal ini, letak perusahaan ditentukan pemerintah atas dasar pertimbangan keamanan, politik, kesehatan, dan sebagainya. Yang keempat, letak perusahaan yang dipengaruhi faktor-faktor ekonomi. Faktor-faktor yang berpengaruh penting dalam faktor ekonomi ini antara lain adalah kedekatan bahan mentah, ketersediaan bahan mentah, ketersediaan tenaga air, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan modal, kemudahan transportasi, serta kedekatan pasar dan kesesuaian iklim. Selanjutnya, tujuan dari dibentuknya perusahaan. Ada dua tujuan, yaitu tujuan ekonomis dan tujuan sosial. Kedua tujuan di atas saling mendukung untuk mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu memberi kepuasan kepada keinginan konsumen ataupun pelanggan. Perusahaan sebagai suatu sistem, yang dimaksud di sini yaitu kombinasi dari berbagai sumber ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses produksi serta distribusi barang dan jasa untuk mencapai tertentu antara lain, yaitu keuntungan,
pemenuhan kebutuhan masyarakat, maupun tanggung jawab sosial. Dalam sifat sistem perusahaan ada 5, yaitu yang pertama kompleks, yang kedua beragam, ketiga dinamis, keempat saling tergantung, dan kelima sebagai suatu kesatuan atau unit. Fungsi dari perusahaan. Ada 2 fungsi dari perusahaan, fungsi operasi dan fungsi manajemen. Fungsi operasinya yaitu untuk pembelian dan produksi, pemasaran keuangan, personalia, serta perusahaan. Fungsi operasi utama perusahaan yaitu akuntansi, administrasi teknologi informasi, transformasi dan komunikasi, pelayanan umum, dan fungsi operasi penunjang. Untuk fungsi manajemen sendiri, yaitu di bagian perencanaan, pengorganisasian, pengarah, dan pengendalian. Bila keduanya berjalan dengan baik, maka perusahaan akan menjalankan operasinya dengan lancar, terkoordinasi, terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan bersama dalam perusahaan. Ciri-ciri dari perusahaan. Ciri-ciri perusahaan saya tulis di sini ada 7, yaitu yang pertama operatif, koordinatif, reguler, dinamis, formal, lokasi, dan pelayanan bersyarat. Koordinatif. Untuk mencapai tujuannya diperlukan koordinasi agar semua bagian dalam perusahaan dapat bergerak ke arah yang sama dan saling mendukung satu sama lain. Reguler, yaitu dapat mencapai kesinambungan perusahaan, diperlukan keteraturan yang dapat mendukung aktivitasnya agar dapat selalu bergerak maju. Dinamis. Perusahaan harus mampu mengikuti dan menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut. Formal. Perusahaan selaku pelaku kegiatan ekonomi harus merupakan lembaga yang resmi yang terdaftar di pemerintah, serta tunduk kepada peraturan-peraturan yang berlaku setelah memenuhi persyaratan pendiriannya. Lokasi. Perusahaan didirikan pada suatu tempat tertentu dalam suatu kawasan yang secara geografis jelas. Dan yang terakhir, pelayanan bersyarat, yaitu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukannya dan bersedia serta mampu membelinya sehingga perusahaan bisa memperoleh laba agar dapat tetap bertahan dan berkembang. Selanjutnya, lembaga sosial. Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan adalah salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Fungsi dari lembaga sosial yaitu yang pertama, memberikan pedoman kepada anggota masyarakat tentang sikap dalam menghadapi masalah di dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan dari masyarakat sebagai paduan masyarakat dalam mengawasi tingkah laku anggotanya. Alasan atas kode etik, yaitu meningkatkan kepercayaan publik pada bisnis, berkurangnya potensi regulasi pemerintah, menyediakan pegangan untuk dapat diterima sebagai pedoman, serta menyediakan tanggung jawab atas perilaku yang tak beretika. Selanjutnya, pertimbangan tanggung jawab sosial. Pertimbangan tanggung jawab sosial kepada pelanggan, pekerja, pemegang saham, kreditor, dan komunitas. Bagaimana memastikan tanggung jawab perusahaan, yaitu dengan menetapkan kode etika, monitor keluhan pelanggan, memperoleh umpan balik pelanggan. Selanjutnya, bagaimana memastikan tanggung jawab pemerintah, yaitu dengan peraturan keamanan produk, peraturan periklanan, peraturan persaingan industri. Selanjutnya, tanggung jawab sosial kepada pekerja. Tanggung jawab sosial kepada pekerja yaitu jaminan kerja, memastikan tempat kerja yang aman bagi pekerja, perlindungan terhadap pelecehan seksual, persiapkan perlakuan yang sama, memastikan tidak ada diskriminasi, kesempatan yang sama, kesamaan kesempatan atau hak sipil. Tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan harus meyakinkan tanggung jawab dengan melaporkan keuangan dan dana digunakan harus dengan baik. Tanggung jawab sosial kepada kreditor, yaitu perusahaan harus memberikan kewajiban keuangan. Yang kedua, informasikan kreditor jika mempunyai permasalahan keuangan.
Yang selanjutnya, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Untuk pencegahan polusi udara, yaitu peninjauan kembali proses produksi, petunjuk penyelenggaraan pemerintah, serta pencegahan polusi daratan, yaitu peninjauan kembali proses produksi dan pengemasan, dan yang kedua, menyimpan dan mengirim barang sisa beracun ke lokasi pembuangan. Selanjutnya, tanggung jawab sosial kepada komunitas. Bisa dilakukan dengan cara sponsor acara masyarakat lokal, atau sumbangkan kepada masyarakat tidak mampu, ataupun sumbangkan untuk tujuan bidang pendidikan. Berbagai macam lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan di sini ada dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Di sini lingkungan internal yang saya jelaskan adalah faktor-faktor yang berada dalam kegiatan produksi dan langsung mempengaruhi hasil produksi. Di sini ada contoh, yaitu tenaga kerja, peralatan dan medis, permodalan, bahan mentah, bahan setengah jadi, dan pergudangan, ataupun sistem informasi dan administrasi sebagai acuan pengambilan keputusan. Lingkungan eksternal di sini terbagi dua, lingkungan eksternal makro dan mikro. Makro adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan usaha. Sedangkan yang mikro adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan usaha. Untuk contoh saya lampirkan di bawah. Sekian presentasi dari materi saya mengenai perusahaan dan lingkungan perusahaan. Jika ada salah, mohon masukan dan tambahannya. Jika ada salah-salah penulisan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.